teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas lagi ya hal-hal apa saja sih yang kita lakukan kalau misalnya asam lambung kita itu tiba-tiba naik. Dan juga ada yang bertanya, Bun, pernah nggak sih selama sembuh ini ngalamin kumat atau sensasi-sensasi ya? Dan apakah Bun masih konsumsi obat-obatan? Jadi saat itu aku udah nggak konsumsi obat-obatan, aku hanya menerapkan pola makan yaitu 3P. Dan juga aku rutin minum air tajin dari beras organik, aku minum beras merah ataupun beras putih. Untuk linknya kalian boleh cek di bawah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Apa kabar nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Di video kali ini aku bakal bahas lagi terkait asam lambung GERD anxiety ya. Yang sudah bertanya, terima kasih banyak. Dan juga buat kalian yang sudah nge-DM aku, yang udah WhatsApp, yang udah komentar di kolom komentar video-video aku, mohon maaf kalau misalnya aku telat balasnya atau nggak dibalas. Bukannya aku nggak peduli, tapi karena semua jawaban-jawabannya itu adalah sudah ada di video. Jadi saran aku, tolong nonton sampai selesai ya video-video aku, agar kalian bisa tahu jawabannya dan juga tidak salah paham ya. Apalagi terkait tepung Garut misalnya, kemudian air tajin, udah aku share semua ya. Jadi untuk share-share aku itu sudah aku alami, sudah aku terapkan sama aku, baru aku share ke kalian ya. Kalau misalnya cocok sama aku, atau misalnya aku pernah ngalamin, aku pernah konsumsi, pasti aku langsung share ke kalian. Nah, di video kali ini aku bakal bahas lagi, ada yang sudah bertanya ya, sudah banyak yang ngechat aku juga di WA. Mohon maaf aku belum bisa buka ya. Kalau nomor baru itu biasanya aku jarang buka. Nah, jadi di sini aku bakal kasih tahu kalian cara aku mengatasinya ketika asam lambung aku naik pada saat itu. Yang pertama itu adalah minum air hangat. Ya. Minum air hangat itu adalah bisa menetralkan asam lambung yang sering kumat ya, atau yang lagi kumat. Jadi minumnya itu jangan langsung 1 gelas atau 2 gelas sekaligus. Minumnya itu sedikit-sedikit ya. Sedikit-sedikit, kemudian selonjoran jangan lupa ya. Itu biasa yang aku lakukan, senderan sambil minum air hangat. Itu yang aku lakukan. Kemudian setelah itu dilipat kakinya, lakukan pernapasan diafragma kalau yang ngap ya. Misalnya pikirannya udah tenang ya, kalian makan dulu, harus makan itu harus nasi ya, jangan langsung ngemil biskuit ya. Jadi kalau bisa nasinya yang lembek, apalagi kalau misalnya yang merasa perutnya itu perih, makannya porsinya kecil aja, yang penting udah ada masuk makanan. Kemudian setelah itu kalian istirahat, lalu kalian jangan lupa minum obat-obatan dokter ya. Jadi kita itu wajib stok ya obat asam lambung kalau misalnya yang masih belum sembuh total ya. Obat-obatannya itu kalau misalnya yang herbal juga boleh, madu zetsmak misalnya, atau boleh langsung minum air madu. Itu sih yang aku lakukan dulu ya. Biasanya nih kalau misalnya obat dokter atau obat-obatan lambung aku lagi habis, aku itu langsung tuang air di gelas, lalu aku ambil madu 1-2 sendok, aku seduh, langsung aku minum ya. Kemudian tenangkan pikiran, jangan banyak pikiran, karena kalau kalian semakin banyak pikiran, sensasi itu bakal kemana-mana, akan semakin menjadi-jadi. Yang jelasnya kita udah makan, udah minum air hangat, tenangkan pikiran, lakukan pernafasan diafragma ya, itu terutama. Jadi biasanya kan ngap ya, narik napas itu kadang nggak nyampe, napas pendek, itu sering banget ya. Jadi harus melakukan pernafasan diafragma. Jadi napasnya itu ditarik dari hidung, ditahan di perut, biasanya aku hitung 1-5 detik, lalu dihembuskan melalui mulut gitu ya. Kemudian setelah itu kalian lakukan relaksasi. Biasanya nih aku langsung dengerin musik yang suara-suara air sambil senderan. Jadi kalian juga harus menghindari kalau misalnya udah ada makanan yang masuk ke perut kalian nih, jangan langsung tiduran, senderan aja, tutup mata, kemudian bisa pakai headset ya, agar pikiran kalian itu nggak kemana-mana. Itu hal yang aku lakukan. Kemudian setelah semuanya udah adem ya, misalnya udah nggak ada sensasi itu, kalian berbaur sama teman-teman kalian ya, sama keluarga kah, atau sama anak misalnya ya. Kemudian setelah itu pokoknya kalian istirahat dulu, jangan paksakan pekerjaan apapun kalau lagi kambuh, itu dihindari dulu ya, atau di stop dulu
ya, istirahat dulu sejenak. Kalau udah membaik baru lanjut kerja lagi. Bun, gimana kalau yang mengangkat misalnya beban berat? Ya, beban berat juga nggak boleh ya berlebihan. Apalagi kalau yang udah ada asam lambung, itu juga nggak boleh kita mengangkat beban yang berat sesering mungkin. Jadi sekali-sekali sih mungkin boleh aja ya. Tapi kalau mengangkat yang berat itu harus duduk dulu, jangan langsung diangkat gini. Jadi duduk dulu baru diangkat. Biar asam lambungnya itu ngaruh banget. Itu juga ngaruh ya. Biar asam lambung itu nggak langsung naik. Biasanya kan sambil berdiri sambil ngangkat yang berat, itu jangan ya. Jadi kalau bisa duduk dulu, habis itu langsung berdiri ngangkat yang berat, gitu. Harus hati-hati ya, pokoknya pola makannya ya yang dijaga. Kemudian pada saat kalian berbaring, usahakan bantalnya itu harus tinggi ya, tinggi. Biasanya itu aku menggunakan 3-4 bantal. Dan kalau misalnya kalian ada air tajin ya, atau mungkin ada tepung Garut, bisa juga dikonsumsi, diterapkan lagi. Kalau misalnya masih sering-sering kambuh, aku itu sampai saat ini aku masih konsumsi air tajin dari beras organik. Kadang aku menggunakan beras merah, kadang aku menggunakan beras putih ya. Untuk videonya udah aku share, linknya juga sudah ada, bisa kalian cek. Kemudian selanjutnya jangan lupa juga hirup air hangat atau air panas uapnya gitu, diteteskan dengan menggunakan minyak kayu putih. Itu juga bisa bikin plong ya napas kita, bisa bikin adem. Dan selanjutnya juga hindari makanan-makanan pantangan ya. Jangan udah enakan nih aku mau makan makan apa aja boleh, jangan ya. Jadi hindari dulu pantangannya. Kemudian jangan begadang. Itu juga yang paling utama ya. Jangan begadang. Jadi kalau bisa jam 9 itu kalian udah harus tidur. Aku itu pada saat itu di jam 8, jam setengah 9 itu aku udah nggak boleh main handphone ya sama suamiku, udah harus istirahat. Dan juga kalau kalian lapar tengah malam, jangan lupa sediain biskuit ataupun oatmeal, Quaker. Itu juga bagus ya untuk menetralkan asam lambung atau juga mencegah naiknya asam lambung di malam hari. Itu bagus ya. Aku tuh sering banget nyetok oatmeal atau Quaker di lemari aku di rumah. Itu aku beli sendiri teman-teman ya. Jadi itu adalah hal-hal yang aku lakukan. Pertama minum air hangat, kemudian makan, tenangkan pikiran ya. Kemudian minum obat atau minum obat-obatan herbal. Kemudian selain itu juga pola makannya dijaga, diatur lagi. Lakukan pernafasan diafragma, meditasi, tenangkan pikiran. Juga kalian menjaga pola makan, dari pantangannya, pola tidurnya dijaga, dan juga istirahat yang cukup. Seperti itu ya teman-teman, hal-hal yang aku lakukan ketika asam lambung aku naik. Dan kita nggak boleh menyendiri, harus berbaur sama orang-orang yang kita sayang atau orang-orang sekeliling kita. Karena kalau misalnya kita semakin banyak pikiran, semakin banyak sensasi ya, bisa ngalamin ketakutan, kecemasan, anxiety itu bakal kambuh ya, atau bakal menjadi-jadi. Oke teman-teman, segitu dulu share kali ini. Semoga bermanfaat dan juga menjawab pertanyaan kalian. Jadi kalau misalnya kalian yang lagi kambuh, lagi di motor misalnya, ya berhenti dulu sejenak, tenangkan pikiran, lakukan hal-hal tersebut ya. Jadi aku itu selalu sedia cemilan. Kalau misalnya lagi di perjalanan, biasanya aku bawa lontong ya, lontong isi kentang, biar aku nggak kelaparan kalau misalnya lagi bawa motor. Kemudian aku bawa termos air hangat ya. Seperti itu sih hal-hal yang aku lakukan. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku, Adeva dan Bunda, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!